Kita tahu kalau Yogyakarta jadi kota yang darurat sampah selama beberapa bulan ini karena ada banyak banget sampah yang numpuk dan belum bisa ditindaklanjuti. Hal ini terjadi karena TPA Piungan sempat ditutup pada bulan Juli sampai awal September 2023 karena kelebihan kapasitas penampungan. Memang itu dari instruksi dari Pak Sekda ada instruksi bahwa kurang lebih sampah off kurang lebih kemarin itu 1,5 bulan, dikarenakan kemarin awal-awal sebelum ada penutupan mungkin dari pihak dari dinas terkait terutama dari Pak Sekda dan sebagainya meninjau langsung di lapangan. Kemarin kenapa kok langsung ada suatu instruksi untuk penutupan sementara? Dikarenakan tempat pembuangan sampah waktu itu di sana di tepi jalan. Satu, yang kedua sudah over sekali, ya. Yang ketiga mengganggu aktivitas warga masyarakat karena di jalan raya. Nah, bahkan untuk pembangunan masa transisi yang kedua belum selesai dan yang pertama sudah over juga untuk masa transisi. Maka satu-satunya jalan seperti instruksi dari Bapak Sekda itu adanya ditutup dan mulai dibuka kembali pada tanggal 5 September kemarin. Ya, jadi selama TPA Piungan tutup, jadi memang sangat-sangat terdampak di beberapa wilayah, khususnya yang membuang sampah di TPA Piungan, Kartomantul ya, Yogyakarta, Sleman dan Bantul pasti akan sangat-sangat terdampak oleh ditutupnya TPA Piungan ini. Jadi kalau kita lihat di beberapa media juga, di pinggir jalan sangat-sangat banyak sampah yang dibuang sembarangan karena saya yakin juga masyarakat tidak bisa membuang kemana-mana karena memang aksesnya hanya TPA Piungan yang tutup seperti itu. Ya, dari beberapa media atau koran yang sudah terbit, karena memang sampah itu menjadi salah satu isu lama di Jogja. Baru-baru ini kan sampah Piungan atau di mana di Jogja itu sendiri itu semua dikonsentrasikan di Piungan, dan beberapa saat lalu dari sejak Juli sampai awal September sampah atau TPA di Piungan itu akan ditutup. Nah, itu menyebabkan beberapa masalah. Karena apa? Tempat pembuangan akhir di Yogyakarta menjadi banyak ataupun tidak terkonsentrasi lagi. Respon dari dinas dengan penumpukan sampah seperti ini, ya, untuk dari dinas untuk sementara dimohon untuk dikelola di masing-masing kabupaten atau kota madya, dan syukur bagai nanti bisa sampai ke tingkat kelurahan atau tingkat kampung sehingga benar-benar residu atau sampah yang dipakai ke TPST itu tidak begitu banyak, karena akhir ini kan 800 ton. Mudah-mudahan dengan nanti ada suatu instruksi untuk dikelola, diolah di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat dusun atau RT, insya Allah nanti semuanya sampah bisa selesai di situ, jadi tidak dibuang di TPST Piungan ini. Kondisi masyarakat yang seperti yang saya bilang, memang untuk pemilahan dari masyarakat itu masih sangat kurang ya, saya kira. Walaupun kita sudah selalu edukasi, kita memberikan flyer tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, tapi di masyarakat memang sudah ada, tapi bisa dihitung lah, maksudnya paling kisaran dari 100% pelanggan kami yang sampahnya masuk ke sini baru sekitar 20% saja yang sudah dipilah. Dengan seperti ini pun ketika nanti masuk ke kendaraan untuk pengambilan itu juga kami juga masih sangat tercampur. Jadi ketika tadi sudah ada yang dipilah di tempat tempat
bawa sampah dari rumah tangga ke tempat pengelolaan sampah kita itu juga bakalan tercampur lagi. Nah, ini yang masih baru mau kita siasati. Nanti ketika masyarakat memang sudah memilah dengan baik, nanti kita juga akan sediakan di tempat pengangkutan kami juga akan ada space untuk sampah organik dan anorganik. Jadi untuk langkahnya bakalan seperti itu. Karena kami sudah melakukan pemilahan, akhirnya output residu yang dibuang ke TPA Piungan itu akan lebih sedikit daripada mungkin hal-hal yang lain ya, karena kami ada pemilahan, pengomposan yang notabene itu adalah banyak sampah organik yang bisa kita kelola. Jadi dari sampah organik yang bisa kita kelola nanti sekian persen, kemudian sampah anorganik yang bisa kita kelola sekian persen, jadi residunya itu di kisaran 40 sampai 30 sampai 40% lah setidaknya, itu residu yang tinggal terbuang ke TPA Piungan. Nah, kalau tantangan tersendiri itu seperti yang utama itu adalah infrastruktur. Jadi pertama itu infrastruktur harus diutamakan, misalkan gedungnya, ini pengelolaan sampahnya, terus ini pengelolaan sampah terpadu misalkan ya, pasti ada di mana ada bak-bak tertentu yang digunakan untuk bahan organik. Kemudian ada dukungan pemerintah, misalnya seperti pengadaan molase atau pengadaan bahan-bahan mempercepat pembuatan pupuk organik misalkan. Kemudian ada tempat di mana ini tempat khusus untuk botol, ini tempat khusus untuk kaleng, ini tempat khusus untuk bahan elektronik. Nah, setiap sampah-sampah anorganik itu punya nilai tersendiri-sendiri. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Pastikan pertanyaan seperti itu. Nah, misalkan sampah organik misalkan ya, karena banyak dari teman-teman kita atau masyarakat kita belum paham betul apa perbedaan anorganik dan organik sampah. Nah, sampah organik itu pada kenyataannya bisa digunakan untuk pupuk ataupun bahan-bahan lainnya yang bisa digunakan. Kalau Mbak tahu misalkan ada reuse atau penggunaan kembali, recycle, daur ulang ataupun yang lainnya. Jadi langkah preventif sebenarnya itu dari diri kita sendiri, paling tidak dari sektor rumah tangga sendiri. Misalkan Mbak punya rumah tangga keluarga kan, kita tanamkan bahwa sampah itu tidak baik, benar tidak baik, tapi sampah itu bisa menjadi baik ketika kita mengelola dengan baik. Kalau warga tidak, tapi komunitas pemulung dan juga warga masyarakat kami gabungkan jadi satu. Kami di situ membuat bikin daur ulang yang dulunya yang tidak berguna. Contoh plastik kresek itu tidak berguna. Nah, nanti kami daur ulang ya, kami suatu dilatih keterampilan menjadi bros yang sangat indah dan juga menjadi vas bunga mini yang sangat bagus. Kerugian yang dirasakan warga itu yang paling parah 2 atau 3 Mas. 1, warga masyarakat dulunya minum air di sumur itu segar ya, merasa enak ya. Sekarang dengan adanya penumpukan sampah sehingga warga masyarakat TPST ini semuanya air sumur yang dulunya segar, higienis, sekarang tidak dapat lagi untuk dikonsumsi, hanya untuk sebagai ya menyiram tanaman atau mencuci aja, karena sudah berwarna, rasa sudah nggak enak, sudah bau seperti itu. 1. Yang kedua juga bau gas metan sangat menyengat ya, warga masyarakat ini ya mau tidur saja tengok kanan kiri dengan bau gas metan yang sangat menyengat, itu selalu dirasakan kurang lebih sudah 28 tahun. Dampak positifnya jujur aja dengan adanya tempat sampah ini sekarang warga masyarakat hidup lebih sejahtera daripada sebelumnya tempat sampah seperti itu. Harapan kami atas nama warga masyarakat juga pemulung, kalau TPST ini masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, mohon dikelola dengan baik. Baik tempat pembuangannya, baik kebersihannya, baik drainasenya, baik air limbah atau air lindinya, dan juga jaga supaya gimana antisipasi untuk bau gas metan tidak begitu menyengat, air limbah atau lindi juga baunya tidak begitu menyengat, dan perhatikan keluhan warga masyarakat untuk direspon dan diperhatikan, karena sudah dijamu kurang lebih 28 tahun warga masyarakat hanya menerima bau sampah dan juga pencemaran air yang sekarang hanya mengandalkan air pump tersebut. Saya kira di TPS 3R ini perlu adanya yang namanya insinerator. Insinerator itu adalah alat pemusnah sampah yang nanti bisa ramah lingkungan. Intinya
alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan. Entah itu namanya apapun, saya belum tahu ya nanti teknologinya seperti apa. Yang jelas kami perlu. Jadi ketika nanti sampah bisa selesai di TPS 3R, ini kita tidak perlu lagi untuk membuang ke TPA Piungan. Jadi dari sampah yang masuk tadi, residunya bisa habis di sini semuanya. Ya, harapan saya pertama pastinya kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Karena apa? Sampah itu kan dari masyarakat, dari orang, nggak mungkin dari tumbuhan kan, kecuali itu tumbuhan mati atau hewan mati yang mana kita harus kondisikan untuk dikelola kembali. Nah, ketika kesadaran masyarakat tinggi, maka lingkungan kita juga bagus. Kemudian dukungan infrastruktur untuk misalkan pembuatan bank sampah tersebut